Salam. Puji Tuhan. Kok tegang ya. Puji Tuhan. Mari kita awali doa sekali lagi ya. Bapa dalam sorga, kami datang kepadamu, kami merindukan Engkau. Jiwa kami haus akan Engkau, segarkan kami oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, mengawali tahun ini kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami untuk mengenal akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat tahun baru Bapak Ibu. Haleluya. Ya, bagaimana, masih bersemangat memasuki tahun 2025? Oh, enggak ada semangat. Mari kita tetap semangat karena Tuhan yang menyertai kita ya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana ketika Tuhan ada bersama kita. Tadi kita nyanyi, Engkau ada bersamaku gitu ya. Puji Tuhan. Masih semangat menghadapi tahun 2025? Pertanyaan selanjutnya, masih semangat untuk cari Tuhan? Itu yang penting ya, seperti rusa yang haus ya. Kalau rusa haus itu dia lari cari di mana ada sumber air ya. Puji Tuhan. Ya. Kita baca dari Ulangan 9 ayat yang ke-3a ya. Berjalan di belakang Tuhan. Jangan berjalan di depan Tuhan ya, tapi berjalan di belakang Tuhan. Kita ikuti jejaknya. Ulangan 9 ayat 3, atau kita baca seluruhnya, ayat 3 seluruhnya ya. Ya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita bacakan ayat ini. 1, 2, 3. Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memenangkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikannya kepadamu oleh Tuhan. Amin. Silakan duduk. Ya. Kitab Ulangan ini adalah kitab pengulangan ya, yang ditulis oleh Musa untuk mengingatkan bangsa Israel bagaimana mereka sudah berjalan keluar dari Mesir ya, dan diingatkan kembali. Nah, pada saat itu diingatkan oleh Musa, saat itu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan banyak sekali masalah atau tantangan musuh yang ada di depannya ya. Ayat 1 saya bacakan. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar. Orang berkata, siapa yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Jadi saudaraku, ketika mereka sudah menyeberangi sungai Yordan ya, setelah melewati padang gurun, melewati banyak masalah, sekarang mereka mau masuk mau masuk Kanaan setelah melewati menyeberangi sungai Yordan. Dan ketika mereka harus masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Allah, yaitu tanah Kanaan, itu ada penduduknya, bukan kosong. Kanaan itu ada penduduknya. Siapa penduduknya? Bangsa yang besar ya. Dilihat ayat yang kedua, suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal.
yang kau kenal, dan banyak orang berkata, siapa? Ya, siapa yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Jadi orang Israel ini menghadapi tantangan yang jauh lebih besar daripada di padang gurun. Ketika mau masuk tanah Kanaan, ada penduduk orang enak, orang Hewi, orang Ferisi, ya, orang Kanaan. Nah, orang-orang itu kuat, orang itu besar, ya, dan kotanya kota yang berbenteng, ya. Salah satunya adalah kota Yeriko, ya, kota yang berbenteng. Kotanya kuat, orangnya kuat, dan orang Israel itu tidak ada apa-apanya dibanding mereka. Tetapi ayat 3 Tuhan menjelaskan, maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu dialah yang berjalan di depan. Mungkin Bapak Ibu saat ini merenungkan banyak kekhawatiran yang akan terjadi di tahun 2025, atau kita merenungkan banyak kesukaran. Bagaimana nanti kalau saya sudah makin tua, sudah pensiun, sudah tidak bisa cari uang, bagaimana saya sudah umur sekian belum punya pasangan. Ada banyak hal, tetapi ayat 3 mengatakan, ketahuilah hari ini Dia yang akan berjalan di depanmu. Kalau kita berjalan di belakang Tuhan, Tuhan di depan kita. Ketika terjadi kekhawatiran, persoalan, masalah dan sebagainya, kira-kira siapa yang lebih dulu menghadapi? Tuhan. Karena Tuhan di depan kita, ya, karena Tuhan di depan kita. Nah, saudaraku, jangan kita hanya berjalan di depan Tuhan, di belakang Tuhan kalau terjadi masalah. Kalau terjadi hal-hal yang menyenangkan, berkat-berkat melimpah, wah, kita mulai berjalan di depan, Tuhan di belakang kita. Tentu tidak demikian. Nah, saudaraku, hidup saudara, hidup saya, hidup manusia ini adalah sebuah perjalanan, ya, sebuah perjalanan. Dan mau kemana? Mau dibawa kemana? Perjalanan saudara, perjalanan saya. Banyak orang tidak punya tujuan, tidak punya cita-cita, ya, berjalan aja mengalir, ya. Tapi sesungguhnya ketika saudara dan saya sudah ditebus Tuhan, sudah menerima pengorbanan Tuhan dan kita diselamatkan, bagi orang yang percaya, perjalanan kita ada satu tujuan. Tujuan akhir kita itu apa? Bersama Tuhan. Hidup bersama Tuhan, itu tujuan akhir. Jadi jangan sampai keindahan dunia ini membuat kita terlena sehingga lupa tujuan, karena saking nikmatnya di dunia ini, ya, sehingga kita lupa tujuan kita, ya. Puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, hidup kita adalah perjalanan, dan perjalanan kita menuju satu tujuan. Apa itu? Hidup bersama Tuhan, hidup yang kekal. Jangan sampai kita hanya memikirkan perkara-perkara dunia karena sudah terlalu nyamannya di dunia ini sampai lupa tujuan, ya. Nah, saudaraku, banyak hal yang kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Banyak hal yang kita tidak tahu. Mungkin kita bisa merancangkan, aku harus lakukan ini, lakukan itu, supaya ini, supaya itu. Itu perlu, itu tidak keliru. Manusia harus berencana untuk melakukan sesuatu. Tapi segala perencanaan kita, ayo kita hadapkan kepada Tuhan. Ini rancanganku Tuhan, kalau Tuhan izinkan, Tuhan campur tangan, bekerja di dalam Tuhan. Nah, karena kita tidak tahu apa yang ada di depan, maka kita perlu penyertaan Tuhan, ya. Kita perlu penyertaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang ada di depan kita, jangan Tuhan di belakang kita. Di Ulangan 9 ayat 3 tadi mengatakan,
Aku yang berjalan di depan. Haleluya. Kalau Tuhan berjalan di depan kita, jangan kita cari jalan sendiri ya, tapi kita mengikuti jalannya Tuhan. Ya. Nah, peristiwa ini membuat orang Israel berani melangkah maju dan membuat orang Israel berkemenangan karena Tuhan yang berperang lebih dulu, karena Tuhan yang berjalan di depan ya. Jadi ketika saudara ada di belakang Tuhan, ada banyak kekhawatiran di depan, semua akan diatasi oleh Tuhan, walaupun hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita ya. Mungkin ada orang merencanakan, aku tahun ini harus menikah, aku umur sekian harus nikah, aku umur sekian harus sudah punya rumah, harus sudah berhasil. Boleh berencana, tetapi kalau toh Tuhan tidak mengizinkan atau kita tidak kesampaian ke sana, mari kita tidak perlu putus asa, karena perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan jalani bersama Tuhan ya. Bersamamu Bapa, kita tadi nyanyi. Tentu ini bukan hanya nyanyian yang kita ucapkan dengan mulut kita, tetapi ini adalah satu komitmen. Aku mau berjalan bersama dengan Engkau. Ya, jika Tuhan berjalan di depan bangsa Israel ya, Tuhan yang menghadapi orang-orang yang kuat, kota-kota yang berkubu tadi ya, dan orang Israel ada di belakang, maka apa yang terjadi ya? Silakan dibaca Ulangan 9 ayat 3 ya. Selanjutnya sampai selesai. Silakan diulang. Ayat 3 sampai yang ke-7. Maka ketahuilah pada hari ini. Saya ulangi. Ayat 3 sampai yang ke-7. Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Cukup. Saudaraku, Tuhan berjanji Dia akan menghalau. Jadi Tuhan yang menghalau, Tuhan yang berperang ganti mereka ya, dan orang Israel berkemenangan. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan. Jadi Tuhan kalau berperang bagi umatnya, bagi orang Israel, itu karena Dia berjanji ya, untuk membawa orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Jadi Tuhan tanggung jawab, Tuhan sudah janji, maka Tuhan juga akan mengantar mereka sampai di tujuan ya. Walaupun orang Israel kadang-kadang tegar tengkuk ya, nanti kita lihat orang Israel itu tegar tengkuk. Nah, kalau Tuhan berjalan di depan kita dan kita ada di belakang Tuhan, musuh sebesar apapun, tantangan sebesar apapun, Tuhan yang menghalau, Tuhan yang menghadapi, dan orang Israel menjadi berkemenangan. Kita akan mengalami kemenangan kalau Tuhan itu kita tempatkan di depan ya. Bukan kita, tapi Tuhan kita tempatkan di depan, dan kemenangan itu oleh karena Tuhan. Ayat 4 silakan. Ayat 4, janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Yes. Jadi saudaraku, ketika orang Israel merasa, wih, bangsa yang kuat, yang besar, kita ini apa? Bahkan ketika mereka mengintai, mencermati, melihat-lihat bagaimana tanah Kanaan itu, mereka melihat orang Kanaan itu jauh lebih besar. Kita seperti belalang, kata orang Israel. Mereka takut. Tetapi ketika mereka menang, Tuhan ingatkan, jangan kamu berkata karena jasakulah aku bisa masuk ke tanah Kanaan, karena kebaikankulah aku bisa masuk Kanaan.
Jadi saudara, tantangan di depan kita tidak tahu. Tetapi kalau Tuhan yang berjalan di depan kita, kita akan hadapi bersama Tuhan, dan Tuhan yang akan menghadapi lebih dulu. Dan kalau kita berkemenangan, jangan sampai kita merasa karena aku sudah setia kepada Tuhan, karena aku sudah melakukan yang baik, jadi Tuhan menolong aku. Bukan karena jasaku. Tuhan ingatkan ayat 4 itu. Jangan sampai kamu berkata karena jasakulah aku dibawa Tuhan ke sini. Minggu lalu kita sudah periksa manusia itu kayak apa. Kebaikan manusia itu seperti kain kotor, dan manusia itu di hadapan Allah menjijikkan, patut dihukum. Minggu lalu kita sudah melihat itu. Jadi jangan sampai ada orang yang berkata karena aku sudah rajin baca Alkitab, karena aku sudah setia, karena aku sudah banyak berdoa. Bukan karena jasa kita, tapi semata-mata karena Tuhan yang berjalan di depan kita. Jangan sampai kita berkata, oh aku begini, kamu sih nggak berdoa, kamu sih nggak setia, jadi kamu tidak diberkati Tuhan. Oh tidak, saudara. Minggu lalu juga saya contohkan Lazarus, orang beriman, tapi dia hidup miskin, berpenyakitan, makan saja cari remah-remah. Tapi orang kaya itu, orang kaya yang di belakangnya Lazarus, dia tidak beriman tapi mendapat berkat. Bisa jadi orang kaya itu bilang, kamu si Lazarus gak berdoa, kamu si Lazarus gak mau berbuat baik. Nah saudaraku, tapi ternyata akhir hidupnya seperti apa? Jadi langkah kita yang menentukan, bukan langkah awal, tapi langkah terakhir. Langkah awal kita bersemangat, ketika di tengah perjalanan kita tidak bersemangat, bahkan kita cenderung untuk membelot, akhir hidupnya seperti apa? Bukan langkah awal yang menentukan, tapi langkah akhir, ya. Kita menjaga stamina iman kita, kita menjaga pertumbuhan iman kita sampai menghasilkan buah, dan langkah akhirnya seperti apa? Haleluya. Makanya Tuhan ingatkan, jangan sampai kamu berkata bahwa itu karena jasamu, karena kebaikanmu, karena kamu sudah setia kepadaku. Tentu tidak. Haleluya. Kita ini siapa di hadapan Allah? Kita ini siapa? Kalau toh kita bisa berbuat baik kepada orang lain, atau mungkin kita bisa berbuat baik kepada Tuhan, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, itu bukan karena kita baik dan kita berjasa kemudian Tuhan mengembalikan, Tuhan memberkati kita, bukan. Kalau Tuhan mau memberkati, Tuhan tidak melihat siapa, apa yang sudah kita perbuat, tapi Tuhan melihat ada darah Yesus. Kamu anakku, kamu milikku, itu yang dilihat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah selanjutnya, jika Tuhan yang ada di depan kita, kita berkemenangan. Dan ketika kita berkemenangan, jangan sampai kita merasa bahwa itu jasaku. Haleluya. Tuhan memberi kemenangan karena apa? Karena mereka orang yang patut dihukum. Lanjutkan ayat 5 sampai ayat 7. Ayat 5, bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Ayat 7, ingatlah, janganlah lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun. Sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat ini, kamu menentang Tuhan. Ya, ini sebetulnya keadaan orang Israel. Ingat,
kamu itu orang seperti ini, ya. Bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun. Mereka menyembah lembu emas. Ini sebetulnya kondisi orang Israel itu patut dihukum. Tapi ketika mereka bisa masuk ke tanah Kanaan, itu karena Tuhan. Dan karena apa? Tuhan memimpin orang Israel bisa masuk tanah Kanaan, supaya Tuhan ingatkan, jangan kamu menganggap bahwa itu jasamu. Tapi karena satu hal, Tuhan mau menghukum orang-orang fasik. Karena orang-orang Kanaan itu penyembah-penyembah berhala, banyak dewa-dewa di sana, dan mereka penyembah berhala. Nah, saudaraku, dan orang-orang macam ini di hadapan Tuhan mau dihukum, dan dihukumnya itu bersamaan ketika orang Israel masuk dan memerangi mereka. Jadi Tuhan menghukum orang-orang Kanaan itu bukan karena peperangan, bukan karena kekuatan orang Israel, tetapi karena Tuhan memang mau menghukum orang-orang Kanaan. Jadi saudaraku, misalnya ada orang fasik menipu kita, orang fasik merugikan kita, orang fasik mencelakakan kita. Kemudian orang fasik itu dihukum oleh Tuhan. Jangan sampai kita berkata kualat. Karena kamu sudah jelek dengan saya, karena kamu sudah menyakiti saya, karena kamu sudah menghancurkan saya, kualat itu. Tidak, saudara. Ya, makanya Tuhan bilang kasihilah musuhmu. Jadi orang yang memusuhi kita tidak patut untuk mengungkapkan kata-kata umpat, untuk mengungkapkan kata-kata yang tidak baik kepada orang yang memusuhi kita sekalipun. Karena ketika mereka dihukum Tuhan, itu bukan karena mereka kualat dengan kita, tidak. Ya, tapi karena mereka sudah waktunya untuk dihukum oleh Tuhan. Makanya ketika Tuhan bilang kasihilah musuhmu, kita sedih melihat mereka yang menyakiti kita belum bertobat dan dihukum Tuhan. Kita sedih. Makanya Tuhan mau supaya kita mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita. Orang yang tidak patut dikasihi sekalipun kita perlu mengasihi. Kalau kita hanya berbuat baik, kalau kita hanya mengasihi kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita, kalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, apa upah kita? Gak ada. Tetapi Tuhan mau orang yang menyakiti kita sekalipun, orang yang tidak patut untuk kita kasihi, kita perlu mengasihi mereka. Haleluya. Karena ketika mereka dihukum itu bukan karena kita, bukan karena jasa kita, bukan karena aku dengai, aku diem aja, ternyata Tuhan hukum dia. Oh, kita jangan bersorak dengan itu, saudara. Ya, ini penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau dulu memang musuh yang harus diperangi, dibinasakan oleh Tuhan. Tapi musuh saudara saat ini kedagingan kita, keinginan daging kita yang kuat, sampai kita mengesampingkan apa yang Tuhan perintahkan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, jika Tuhan ada di depan kita, kalau Tuhan menghalau, kalau Tuhan membinasakan orang-orang Kanaan itu karena kefasikan mereka. Dan satu hal lagi, karena apa? Tuhan bisa membinasakan dan mendudukkan orang Israel ke tanah Kanaan. Karena janji yang sudah diikrarkan. Ayat yang kelima, ya. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi ketika ketika Tuhan memanggil Abraham, dan Tuhan berjanji, aku akan membawa keturunanmu untuk masuk ke negeri yang aku tunjukkan, negeri Kanaan. Dan itu sudah diucapkan Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengucapkan kepada keturunanmu, itu dipegang. Haleluya. Dan Tuhan benar-benar menuntun orang Israel itu masuk ke tanah Kanaan, supaya Tuhan menggenapi janjinya. Bukan karena jasa orang Israel.
Oleh sebab itu ketika orang Israel di tengah perjalanan menyembah lembu emas sekalipun, Tuhan tetap ingat janjinya. Aku akan membawa keturunan Abraham ini masuk ke tanah Kanaan. Jadi ini yang diingat oleh Tuhan. Jadi saudaraku, orang Israel bisa berkemenangan karena Tuhan pegang janjinya kepada Abraham. Dan itu dibuktikan, diberikan kepada keturunan. Tuhan sudah berjanji bahkan ketika Yesus disalibkan. Firman Tuhan katakan, barang siapa percaya kepada Anak Tunggal, dia akan beroleh hidup yang kekal. Ini janji. Janji ini tidak bisa lepas. Haleluya. Tuhan berjanji. Sebab itu berbahagialah saudara kalau saudara sampai hari ini bisa percaya kepada Tuhan. Dan tentu percaya kita bukan percaya yang mati ya. Percaya kita akan bertumbuh dan berbuah, makin hari makin dekat akan Tuhan ya. Makin hari makin merindukan Tuhan. Ini percaya yang hidup. Dan janji keselamatan yang Tuhan sudah berikan melalui Yesus Kristus tidak akan pernah dibatalkan. Haleluya. Berbahagialah saudara. Sebab itu saudaraku, ketika kita sudah percaya, mungkin 10, 20, 30 tahun yang lalu, pegang itu, jangan sampai goyah. Dan ketika saudara sudah percaya, saya percaya, bisakah saudara melihat siapa orang di dekatmu yang belum percaya? Siapa orang di dekatmu yang dulu pernah percaya, sekarang keluar? Apakah kita tidak sedih? Kita hanya bisa menikmati keselamatan itu untuk diri kita, sementara orang yang bersama-sama kita selama hidup di dunia, satu saat kita berpisah di sana. Mengerikan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, izinkan Tuhan berjalan di depanmu. Dan segala persoalan, permusuhan, tantangan, Tuhan yang menghadapi. Dan kalau engkau menang, itu bukan karena jasamu, bukan karena kesetiaan, tapi karena Tuhan memang ingin membawa engkau untuk memiliki kemenangan seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Hidup berkemenangan. Kutuk telah dipatahkan dan kita hidup berkemenangan. Menang atas apa? Atas kedagingan. Haleluya. Ya. Nah saudaraku, kalau Tuhan ada berjalan bersama kita, Tuhan ada di depan kita ya, ada saatnya Tuhan tidak mau menyertai orang Israel ya. Ini melihat perjalanan orang Israel. Ada saatnya Tuhan tidak mau bersama dengan orang Israel. Anak-anak yang mengasihi, menghormati orang tua, ketika orang tuanya pergi mungkin sehari 2 hari itu memang sedih ya. Tapi orang yang tidak suka dipantau oleh orang tuanya, kalau dengar orang tuanya pergi malah senang. Wah, pompong, nggak ada orang tua, wah bebas melakukan apa saja. Saya pernah diminta oleh, coba datang ke rumah saya. Ternyata seorang anak muda menutup pintu kamar, gedebak. Orang tuanya sedih. Nah saudaraku, bagaimana dengan kita kalau Tuhan tidak menyertai kita? Mungkin saat menyenangkan, mungkin saat kita bergelimpangan harta benda penuh dengan kesuksesan, seolah-olah kita tidak butuh Tuhan. Tetapi bangsa Israel, ketika Tuhan bilang, wes Musa, kamu pimpinan orang itu, aku akan kirim malaikat menyertai kamu. Aku gak mau bersama dengan orang Israel. Dan perkataan ini membuat orang Israel sedih. Ada saatnya Tuhan tidak mau menyertai orang Israel ya. Nah sekarang pertanyaannya, mengapa Tuhan tidak mau menyertai bangsa Israel? Kenapa? Ya, Keluaran 33 ayat 1 sampai 4. Keluaran pasal 33 ayat 1 sampai 4. Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub demikian. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Amin. Ya. Kita melihat peristiwa ini ketika Tuhan melihat orang Israel itu tegar tengkuk. Tegar tengkuk itu tidak bisa diingatkan, ya. Diingatkan sekali masih bandel seperti itu, ya. Dan ini orang Israel tegar tengkuk. Nah, kenapa Tuhan tidak mau menyertai mereka? Karena bangsa itu tegar tengkuk. Mereka ingin seperti bangsa-bangsa lain dan mereka membelakangi Tuhan, bahkan mereka memberontak kepada Tuhan, memberontak kepada kepemimpinan Musa, karena Musa yang membawa mereka keluar dari Mesir dan melewati perjalanan yang tidak menyenangkan, mereka berontak. Dan ada satu saat ketika mereka berontak kepada Musa, diawali atau diprovokasi oleh oleh Bani Korah. Apa yang terjadi? Tuhan ingatkan Musa, kamu minggir dari kubu, dari perkemahan Bani Korah. Dan orang-orang disuruh minggir. Ternyata apa yang dipijak oleh Bani Korah itu, tanahnya terbelah dan Bani Korah masuk ke dalam tanah dan tanah itu nutup lagi. Apa sih yang Tuhan tidak bisa buat? Jangan berani-berani berontak sama Tuhan, ya. Mereka berontak, ngapain kita mesti berjalan di padang gurun ini? Ngapain? Katanya dipimpin ke dalam tanah yang makmur subur, tapi ternyata seperti ini. Ayo kita balik ke Mesir. Nah, ini Bani Korah memprovokasi, ya. Ayo kita balik ke Mesir. Dan ternyata Tuhan bilang, kamu minggir. Musa minggir dan Bani Korah, tanah yang dipijak itu terbelah dua dan Bani Korah masuk ke dalamnya. Setelah orang-orang masuk, nutup lagi tanahnya. Ngeri bukan? Nah, saudaraku, kalau minggu lalu kita sudah belajar siapa Tuhan itu sebenarnya, pantaskah kita berontak? Pantaskah kita berkata di Mazmur itu, kalau aku lapar aku gak perlu ngomong sama kamu karena seluruh dunia ini milikku. Jadi tidak ada orang yang berjasa dengan Tuhan, karena Tuhan itu sanggup melakukan apapun. Bahkan Tuhan tidak berkewajiban untuk membalas atau mengucapkan terima kasih kepada orang yang sudah berbuat untuk Tuhan. Kita melakukan sesuatu pelayanan atau memberikan sesuatu kepada Tuhan bukan karena kita punya jasa dengan Tuhan, tapi itu sudah pantasnya, sudah selayaknya dibanding dengan pengorbanan Yesus yang pagi hari ini kita peringati. Haleluya. Nah, saudaraku, mengapa Tuhan tidak mau menyertai orang Israel? Karena tegar tengkuk itu loh. Dan orang yang tegar tengkuk di depan Tuhan itu pasti binasa. Coba dibaca Keluaran 33 ayat 20. Keluaran 33 ayat 20 lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Tuhan berkata kepada siapa ini? Tuhan berkata kepada Musa. Musa loh, Musa, bukan orang Israel yang tegar tengkuk, tapi Musa. Musa berdoa, Tuhan tunjukkan kemuliaan-Mu, aku ingin memandang kemuliaan-Mu. Terus Tuhan bilang, kamu akan saya masukkan di celah gunung, ya. Jadi di bukit-bukit itu ada celah. Tuhan memasukkan Musa di sana
dan tangan Tuhan menutup celah itu, Tuhan lewat dengan kemuliaannya. Setelah Tuhan lewat, tangannya dilepas, ya. Tangannya dilepas sehingga Musa bisa melihat belakangnya tok. Musa bisa melihat belakangnya Tuhan saja. Karena ayat ini mengatakan, firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Haleluya. Jadi saudaraku, kenapa Tuhan tidak mau menyertai? Karena kalau Tuhan menyertai orang yang tegar tengkuk, bangsa Israel, pasti mereka binasa. Makanya Tuhan tidak mau menyertai. Jadi saudaraku, ketika kita minta Tuhan sertai, berjalanlah bersamaku, kita konsekuen. Kita harus melakukan apa yang Tuhan mau. Kita hidup dalam kekudusan. Haleluya. Jangan sampai kita hidup amburadul, kita congkak, kita melakukan hal-hal yang tidak baik, kemudian Tuhan sertai, aku mau usaha. Beresi dulu, dan Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya. Jadi orang yang tegar tengkuk, Tuhan tidak menyertai mereka. Ini bangsa Israel, ya. Sebab itu kita menjadi orang-orang yang tidak tegar tengkuk. Karena darah Yesus sudah menyelamatkan kita. Kalau toh saudara jatuh dalam dosa, ketika saudara berdoa ingat akan dosa kita, mintalah ampun. Haleluya. Jangan ketika kita sadar akan dosa kita dan kita mulai nutupi, beralasan, oh karena begini, karena begitu. Haleluya. Jadi saudaraku, mari kita mau belajar untuk menjadi orang yang tidak tegar tengkuk. Banyak orang yang bisa menasehati kita, ya. Ketika kita berdosa, tentu Tuhan tidak membiarkan kita. Mungkin Tuhan kirim anak kecil yang bisa mengingatkan kita. Tuhan kirim orang-orang yang setia kepada Tuhan mengingatkan kita. Atau ketika kita baca Alkitab, Tuhan mengingatkan kita. Itu kasih setia Tuhan untuk meluruskan jalan kita, untuk menyadarkan kesalahan kita, supaya kita tidak tegar tengkuk. Kalau tegar tengkuk, Tuhan tidak menyertai. Dan ketika mereka mendapat berita, aku gak mau menyertai kamu, ayat 4 saya bacakan ulang. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkatalah mereka, dan seorang pun tidak berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasan. Berkabung. Orang berkabung itu nggak enak makan, ya. Kadang-kadang mungkin bisa jadi nggak mau berurap, ya, nggak mau membersihkan diri, ya, karena berkabung saking sedihnya, membiarkan diri ini dalam keadaan apa adanya. Mereka berkabung dan mereka menanggalkan perhiasan. Untuk apa mempercantik diri dengan perhiasan, ya? Dengan pakaian yang mahal-mahal, bukan berarti nggak boleh. Tetapi hidup kita menjijikkan di hadapan Allah. Seperti minggu lalu kita melihat bahwa manusia berdosa itu menjijikkan di hadapan Allah. Dan mereka berkabung. Ancaman apa yang membuat mereka berkabung? Kalau Tuhan meninggalkan mereka. Bagaimana dengan kita selama ini ikut Tuhan? Kalau kita berjalan tanpa Tuhan, kita berhappy-happy atau kita sedih, aduh hatiku kok gelisah, aduh aku gak tahu apa yang aku pikirkan, aku kok gelisah. Dalam kondisi seperti itu, ayo kita mau mencari Tuhan. Itu alarm, ya. Kalau dalam hati kita mulai gundah gulana, gak tahu apa penyebabnya, itu alarm. Coba kita datang kepada Tuhan. Dan jangan sampai ketika hati kita gundah gulana, kita lari untuk mencari kenikmatan dalam dunia ini.
Seperti ilustrasi pada hari Natal, ketika kita dalam kondisi yang gundah gulana, cari Fanta, makin haus. Tapi ketika cari air kehidupan, kita disegarkan. Jadi kalau saudara, mari kita belajar cek jiwamu, hatimu, ya, adakah kebahagiaan, kedamaian di dalam hatimu? Kalau tanpa sebab saudara merasa ada kekacauan, atau mungkin ada penyebabnya, ada saja orang pasangan kita, anak kita, orang terdekat kita membuat masalah sehingga hati kita kacau. Ada saja masalah. Coba kita datang, Tuhan, aku rindu kesegaran yang daripada. Haleluya. Nah saudaraku, orang Israel merasa ini satu ancaman yang mengerikan kalau Tuhan tidak menyertai. Haleluya. Nah, saat Tuhan tidak menyertai, saudaraku, itu suatu hal yang bagaimana kita bisa membuat Tuhan menyertai kita lagi. Haleluya. Saudaraku, mari kita belajar. Kalau kita jauh Tuhan, kita bisa membedakan dekat dengan Tuhan, jauh dari Tuhan itu kita bisa bedakan. Kalau sampai 20-30 tahun kita ikut Tuhan, tidak pernah tahu bedanya. Dekat Tuhan itu rasanya kayak apa, jauh dari Tuhan itu rasanya kayak apa. Kalau nggak bisa membedakan, berarti iman kita. Kalau orang nggak bisa merasakan itu seperti orang apa? Seperti orang apa? Orang mati. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita, ya. Kalau saudara sudah pernah menikmati keindahan bersama Tuhan, jangan sampai itu rusak. Haleluya. Jangan hanya berkata, dulu aku pernah menikmati hadirat Tuhan, dulu aku setia, dulu aku giat melayani Tuhan, dulu aku banyak berdoa. Bagaimana dengan langkah terakhir kita? Harusnya dari dulu kita melangkah makin hari makin dekat dengan Tuhan, ya. Mari rasakan bagaimana rasanya untuk dekat dengan Tuhan, atau bagaimana rasanya kita jauh dari Tuhan. Kalau kita sudah pernah merasakan, kita tidak akan tinggalkan Tuhan. Tuhan, aku gak mau jauh dari Engkau. Haleluya. Ya saudaraku, Tuhan tidak mau menyertai. Itu adalah ancaman yang mengerikan bagi orang Israel. Saat ini ketika saudara merasa jauh dari Tuhan dan tidak ada damai, kemudian kita mencari damai, naik turun gunung mencari damai, tidak ditemui damai yang sejati. Mungkin ketika kita dapat berkat, mungkin ketika kita melihat kesuksesan anak-anak kita, kita melihat usaha kita berhasil dan memberi berkat yang keuntungan yang besar, kita terhibur. Tapi kembali, jiwamu tidak akan pernah terhibur dengan kondisi yang ada di dunia ini. Tapi jiwa kita hanya bisa terhibur oleh hadirat Tuhan. Sebab itu ketika Tuhan mengancam, Tuhan memberitahu Musa, aku gak akan menyertai orang Israel. Musa terus bergumul, jangan Tuhan, jangan. Bukankah kehadiranmu itu membuat kami berbeda dengan orang-orang, dengan bangsa-bangsa lain? Bapak Ibu bisa baca di pasal 33 Keluaran itu ayat selanjutnya. Musa berkata begitu, kalau engkau tidak menyertai kami, penyertaanmu itu membuat kami berbeda dengan orang-orang luar, dengan orang-orang bangsa Kanaan. Haleluya, puji Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kemuliaannya seperti tadi saya ceritakan. Musa saja tidak bisa melihat wajahnya Tuhan, karena tidak seorang pun bisa melihat wajah Tuhan dan tetap hidup. Gak bisa, karena manusia ini kotor dan patut dihukum, ya. Memasuki tahun 2025 ini, tentu kita tidak lepas dari kekhawatiran, ketakutan, menghadapi musuh-musuh, tantangan-tantangan yang lebih berat, pertanyaan-pertanyaan, nanti bagaimana, nanti bagaimana, nanti bagaimana.
Satu hal yang kita perlukan, saudaraku, penyertaan Tuhan. Tuhan ada di depan kita. Haleluya. Mungkin tahun lalu kita sudah gak begitu ngeh dengan Tuhan. Yang penting aku percaya, aku diberkati, aku bisa hidup sampai hari ini, gitu ya. Kita gak begitu butuh akan Tuhan. Yang kita butuhkan, aku harus kerja. Bagaimana supaya aku dicukupi, ya? Atau mungkin kita menuntut anak cucu kita karena kita sudah tua, menuntut, ayo aku berkati, ayo cukupi aku, ya, tanpa melihat bagaimana kondisi anak cucunya. Nah, saudaraku, biarlah kita mau membutuhkan Tuhan itu lebih dari apa yang ada di dunia ini. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Amin. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Kapan itu? Kapan Tuhan berkenan ditemui? Saat saudara ada di dalam Yesus. Kita sudah diperdamaikan. Ketika kita datang kepada Tuhan, kepada Bapa, itu saatnya Allah sedang berkenan kita temui. Walaupun kita sedang belepotan dosa, anak terhilang ketika kembali kepada Bapa diterima. Ini saat yang Tuhan berkenan untuk ditemui. Sebab itu jangan buang kesempatan ini, ya. Jangan terleha-leha berjalan dengan kenyamanan, kenikmatan hidup, tapi dengarkan jiwamu. Kalau engkau gersang, kalau engkau rindu akan Allah, cari Tuhan menjadi satu kebutuhan yang utama. Bahkan dikatakan berserulah kepadanya selama ia dekat. Kapan Tuhan dekat dengan kita? Melalui tetesan darah Yesus. Kita boleh mendekati Allah. Tanpa tetesan darah Yesus, kita orang yang menjijikkan di hadapan Allah. Sebab itu kita datang. Ada nyanyian mengatakan, ku masuk ruang Maha Kudus karena darah-Mu. Haleluya. Jadi saat Tuhan masih berkenan, saat Tuhan dekat, jangan buang kesempatan ini. Carilah sumber air kehidupan yang akan membuat jiwamu segar. Haleluya. Dan mari kita berkata, Tuhan, aku tidak berani berjalan tanpa penyertaan. Kita berdiri bersama-sama.